Kita ke informasi pertama pemirsa, tim SAR gabungan menemukan helikopter tipe BK117D3 milik Estindo Air di kawasan hutan sekitar air terjun Mandin Damar, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Pumpu, Kalimantan Selatan. Ada kemungkinan juga. Selain menemukan helikopter tersebut, tim SAR gabungan juga mengevakuasi satu korban meninggal yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Berdasarkan pengamatan awal, masih ada korban lain di dalam helikopter. Meski demikian, pemirsa, jumlah korban belum dapat dipastikan karena kondisi helikopter yang bekas terbakar. Sehingga diperlukan pembongkaran badan pesawat untuk memastikan keseluruhan korban di dalamnya. Sementara itu, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Pada hari ini Rabu 3 September 2023 tadi pada pukul 14.45 tim darat yang melaksanakan operasi SAR, tim Alpha dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut di atas pada koordinat 3 derajat 5 menit 6 detik south dan 115 derajat 37 menit 39,07 H. Sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita terima informasi dari KNKT. Jadi kita sempat menerima informasi dari KNKT. Kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi darat berhasil menemukan seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Sadis kelima korban ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time dan taat ibadah, selalu sholat di masjid. Yang saya ketahui beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya, semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Polda Sulawesi Selatan, pemirsa, menangkap 11 tersangka pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tersebut diduga terlibat pembakaran, pengerusakan dan mengambil barang milik negara saat aksi unjuk rasa pada Jumat malam lalu. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu.
Direskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363, ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan, ya, pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini diancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus lalu berujung pada pembakaran gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 7 orang dalam kerusuhan dan penjarahan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dari 7 tersangka, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap 7 orang pelaku kerusuhan dan perusakan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ironisnya, 6 dari 7 pelaku penyerangan merupakan anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Polisi menyita barang bukti di antaranya batu dan potongan kayu. Polisi menyebut para perusuh ini terbukti meminum alkohol dan mengonsumsi obat benzodiazepam saat beraksi. Orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29 kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. 7 pelaku penyerangan markas Polda Jawa Tengah terancam pidana antara 1 hingga 7 tahun penjara. Polisi menambahkan para pelaku terprovokasi untuk ikut aksi melalui media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Penghuni yang tinggal di sini pun tak bisa menahan tangisnya saat melihat rumahnya hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 20 rumah asrama yang berada di lokasi pun ludes terbakar. Sebanyak 10 unit pemadam kebakaran Tangerang Selatan dengan 50 personel diturunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman api membutuhkan waktu cukup lama karena kencangnya angin di lokasi. Menurut keterangan salah satu penghuni asrama, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Sebab kebakaran ini ya, kebakaran mungkin terjadi arus listrik, Pak. Akibat angin kan gede tadi, jadi cepat nyamber. Si api ini cepat ngerembet ke atap-atap keluarga. Sebagian besar sih kayak gitu aja, Pak, kabarnya. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkriwang yang datang ke lokasi ikut menenangkan warga. Kini warga yang terdampak mengungsi di posko penampungan di kantor kecamatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.